Dia orang, Mas. Orang apa bukan ini, Mas? Bantuin ayo, Mbak, ini orang, Mbak. Astagfirullahaladzim. Minta tolong, Mbak. Astagfirullah. Mau kemana, Mbah? Dia memakai pakaian Jawa, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Dan malam hari ini seperti biasa saya ditemani sama Mas kameramen, Mas Bahul. Sekarang kita sudah berada di satu lokasi ya, Mas. Dan buat Mas Bahul gimana kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mas Bahul masih ingat tempat ini nggak, Mas? Masih, Mbak, ini kan lokasi tempat Suster Hani. Iya, teman-teman. Jadi waktu itu kan saya pernah bilang next time kita masih bisa bertemu lagi di tempat ini ya. Nah, waktu itu nggak hujan ya, Mas ya? Enggak, Mbak. Ini kita hujan karena kita datangnya telat ya, Mas ya, yaitu karena Masih hujan. deras. Iya. Dan ini saya mendatangi tempat ini lagi bukan karena saya mau mengecek Suster Hani, itu enggak ya, teman-teman. Jadi saya mendapatkan laporan dari warga ya, Mas. Dari warga saya mendapatkan laporan, katanya ya, Mas ya, sering terjadi kayak pertengkaran gitu di sini, Mas Bahul. Pertengkaran. Iya, suara orang gelut ya, Mas ya, intinya pertengkaran. Iya, Mbak. Perdebatan ya, teman-teman, di tempat ini. Ini nggak ada rumah ya, teman-teman. Mas bisa dicek kanan kiri. Rumahnya itu di ujung jalan ini, Mbak. Iya, jauh. Kayak ada bekas rumah sakit yang waktu itu Suster Hani dibunuh ya. Mbak. Iya. Kosong ya, Mas, yang ada rumah ya. Tapi terdengar suara seperti orang bertengkar ya, Mas. Jadi kalau di logika itu nggak nyambung, teman-teman, karena ini termasuk bahasa Jawanya bulak ya, Mas. Jarang ada orang. Tapi ya entah ya, Mas, kalau ada anak muda yang mungkin habis minum minuman beralkohol terus mabuk di sini, ya nggak tahu juga ya, Mas ya. Bisa jadi ya, karena kita nggak selalunya mengaitkan dengan hal gaib. Mas Bahul itu banyak hewan ini, orang-orang apa, Mbak? Serangga, Mbak? nggak ganggu, Mas. Ya, enggak apa-apa sih, Mbak. Iya, teman-teman, karena memang datangnya telat ya. Jadi ya seperti ini kondisinya, teman-teman, banyak hewan malam juga. Dan juga sih, Mbak, faktornya, Mbak. Iya. Dan di sini saya mau mencari dan menguak itu suara berasal dari mana ya, Mas Bahul ya. Jadi buat nanti sosok yang lain saya tidak mau menghiraukan karena itu bisa mengganggu konsentrasi saya, Mas ya. Ya, Mbak. Dan suara itu ya, Mas, didengar ketika kan ini jalan ya, Mas ya. Ya. Banyak orang yang lewat maupun jalan ataupun naik motor ya, Mas. Nah, suara itu terdengar ketika mereka melewati jalan ini gitu, Mas Bahul. Terdengar, Mbak. Iya, terdengar jelas jelas itu ketika melewati jalan ini. Jadi kita perlu suaranya di jalan ini aja ya, Mas Bahul. Iya, Mbak. Gitu. Dan juga ini sebelah ini apa ya, kanan sebenarnya agak kayak jurang gitu, Mas. Jadi kita nggak mungkin masuk ke dalam sini ya, Mas Bahul. Iya sih. Kalau di sini nggak mungkin. Ini ada sosok tapi berasalnya nggak dari sini suaranya gitu, Mas. Oke, Mas. Kita fokusin ke sosok yang suaranya di jalan ya, Mbak. Iya. Oke, Mas Bahul, seperti biasa ya, baca Al-Fatihah 3 kali dalam hati. Teman-teman yang ada di rumah juga saksikan penelusuran saya sampai selesai. Semoga nggak ada halangan apapun ya, Mas ya. Amin. Kita jalan aja, Mas. Ayo, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Payungnya sudah, Mas? Udah, Mbak. Hujan lagi soalnya ini. Iya. Kelihatannya mendung sih, Mbak. Betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak izin dulu ya, Mas Bahul. Iya, Mbak. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Buat kalian penunggu tempat ini, punten saya hadir ke tempat ini lagi bukan maksud untuk mengganggu ataupun mengusik keberadaan kalian di sini. Saya hanya ingin penelusuran, menguak apa yang sedang dibicarakan sama warga. Karena di sini saya ingin membantu. Buat kalian yang tidak terima dengan keberadaan saya, silahkan keluar dan tolong jangan mengganggu. Astagfirullahaladzim, Mas Bahul. Gimana, Mbak? Dengar suara kayak apa ya, Mas? Cakaran di pohon nggak? Apa? Dengar, Pak. Dengar kan? Dengar. Kayak Digaruk-garuk. iya, di pohon ya, Mas Bahul ya. Iya. Suaranya jelas sekali, teman-teman. Apa itu jawaban dari siluman untuk menjawab salam saya, Mas ya? Bisa jadi sih, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ada hewan, Mbak. Masa hewan suaranya keras banget, Mas Bahul, teman-teman denger nggak? Iya sih, Mbak. Kayak digarukin ke pohon ya, Mas Bahul ya. Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mabujud, keluar. Siapa itu? Saya mengucapkan salam. Tolong dijawab. Sebelum saya melangkah lebih jauh, kiranya nggak suka, silahkan keluar. Mbak. Astagfirullahaladzim, Mas.
Kenapa mas? Mbak ada suara tadi mbak. Dengar mas, astagfirullahaladzim. Dari mana itu ya mas? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mas kayak ada suara, dengar suara itu mas apa? Kera mas, gitu mas. Iya mbak. Dengar ya mas Baul ya? Dengar mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak jangan-jangan itu yang garuk-garukin di pohon mbak. Mas depan mas. Saya tadi melihat seperti mata menyala mas di depan mas. Yang Atau lampu warga ya mas? Itu tuh ngelip dari sini mas. Kalau kamu kamar dari sini mungkin kelihatan mas tuh, ngelip tuh. Kamar lampu rumah warga mungkin ya mas ya di bawah ya mas? Rumah warga mbak, kalau kan ini kan rumah warga mbak. Astagfirullahaladzim. Belakang kita mentok. Iya. Saya takut teman-teman. Bukannya aku sih kaget, tak kira mata siluman mas di bawah mas. Astagfirullahaladzim. Iya mas Baul. Punten. Keluar. Oh, ada yang menjawab mas? Iya mbak. Apa itu mas? Suara apa mas? Itu kayak suara apa itu mbak? Gak tahu mbak. Astagfirullahaladzim. Di mana kalian? Jangan hanya bersuara, mak wujud. Keluar ya Liro. Gak nyaut lagi mas Baul. Di mana mereka mas? Ini bingung mbak. Ini suaranya banyak cuman nggak ada sosoknya ya mas ya. iya mbak. Ini terpenuhi dengan suara-suara teman-teman. Sosoknya nggak mau wujud, tapi hanya suara dan seperti auranya memang ini penuh loh mas. Kayak kanan kiri banyak sosok, jalan pun banyak, tapi dia belum mau mewujudkan diri. Apa kita masa kita rusakin tempatnya biar sosoknya keluar? Kita bikin onar, nanti kita diserang mas sama banyak sosok. Nanti akhir-akhirnya kita kabur, kan kita malu mas. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau kita ngerusak, kita yang dimarahin sama warga mbak. Iya mas Bahul. Itu gara-gara sarap dari Binjai mas. Banyak anak-anak kecil yang nebangin pohon mas Bahul. Ikut-ikutin pohon pisang punah hampir mbak. Iya mas, astagfirullahaladzim. Wah mas, tercium bau mas. Iya mbak, sebenarnya. Mas, bau apa ini mas? Gak tahu mbak, dari mana ini mbak? Kemenyan mas, kemenyan. Iya mbak. Dari mana mas Bahul? Gak tahu mbak. Astagfirullahaladzim. Bau kemenyan mas. Iya mbak. Tercium mas. Tercium mbak. Mas ini bukan bau kemenyan mas. Ini bau dupa mas Bahul. Iya mbak. Sama aja kemenyan mas. Ini bau lilin yang panjang-panjang itu mas, yang buat sembah-sembahan itu mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Mbak. Asli mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Orang mas. Mas orang mas. Orang mbak. Orang mas. Astagfirullahaladzim. Orang mas Bahul. Iya mbak, itu orang mbak. Mas ini mas. Mas ini mas. Kenapa mbak? Mas. Itu kan orang mbak. Dia orang mas. Orang apa bukan ini mas? Bantuin ayo mbak, ini orang mbak. Astagfirullahaladzim. Minta tolong mbak. Astagfirullah. Mau kemana mbah? Dia memakai pakaian Jawa mas. Bas, kemana? Mas, astagfirullahaladzim. Dia bukan orang mas Baul. Astagfirullahaladzim. Dia bukan orang mas. Dia bukan orang mas Baul. Jelas orang mbak. Bukan mas. Mas dia bukan orang mas Baul. Lihat pakaiannya itu mbak. Ini hanya pakaiannya mas. Ya mas, dia bukan orang mas Baul. Teman-teman berhenti, stop. Dia siapa mbak? Stop. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu ada di jalan ini? Mau kemana? Astagfirullahaladzim mas Bahul. Gimana mbak? Dia seperti mengucapkan bahasa Jawa, tapi Jawa zaman dahulu itu loh mas Bahul. Berarti Saya nggak maksud mas. saya juga ya nggak tahu mbak Jawanya mbak. Saya suruh nanti bicara batin aja ya mas Bahul ya. Iya mbak. Siapa tahu bisa jelas asal usulnya. Iya mbak. Saya kira orang teman-teman. Ini malah astagfirullahaladzim. Dia kayak meminta tolong gitu mas Bahul. Bentar ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dia bisa menjawabnya dengan bahasa yang bisa bisa mengerti ya mas ya. Iya mbak. Punten, kamu siapa? Kamu berasal dari mana? Kenapa kamu ada di sini? Kamu memakai pakaian seperti ini? Kaki kamu sangat pucat, Iya mbak. tangan kamu sangat pucat, dan kamu memakai seperti belangkon ya mas Bahul? Iya mbak. Jawab sekarang. Astagfirullahaladzim mas Bahul. Mas Bahul, dia orang yang nggak punya kepercayaan mas Bahul. Maksudnya? Dia nggak punya agama apapun. Intinya dia mungkin punya agama tapi dia itu nggak percaya apapun. Intinya dia menyembah segalanya mas. Gitu. Ada angin dia nyembah angin, ada
ada patung dia nyembah patung, ada laut dia nyembah laut, ada apa namanya dia nyembah apapun gitu Mas. Ada api dia nyembah api Mas Bahul. Jadi dia nggak punya kepercayaan intinya Mas Bahul seperti itu. Tapi kan Astagfirullahaladzim. orang kayak gitu cuman orang dulu aja Mbak. Iya orang dulu Mas Bahul. Tapi kenapa masih ada yang tersisa di sini Mas? Saya minta apa ya jawaban dari dia sebentar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu berada di sini? Ataukah kamu tertinggal dari teman-teman kamu? Atau bagaimana? Atau kamu dibuang di sini? Gimana Mbak? Astagfirullahaladzim Mas Baul. Gimana? Dia sedang menyembah Mas. Menyembah siapa Mbak? Dia sedang menyembah di tempat ini dulu. Karena ini tempatnya wingit ya teman-teman. Saya bisa lihat sendiri. Dia itu menyembah api Mas. Waktu dia menyembah api malah kobaran semua Mas Bahul badannya. Nah dia ditinggal sama pasukannya gitu Mas Bahul sama teman-temannya yang sama menyembah seperti ini Mas. Jadi dia Gitu. mati terbakar Mbak. Iya. Tapi kok masih bisa pucet kayak gini ya Mbak? Iya Mas Bahul. Tapi mungkin ya Mas ya yang terbakar itu aslinya tuh orangnya, cuma ini kan karena rohnya gitu ya Mas Bahul ya. Oh iya Mbak, saya lupa ini kan bukan orang Mbak. Iya, maksud nggak Mas? Maksud Mbak. Nah, suara orang bertengkar itu, suara orang bertengkar itu Mas Bahul, itu berasal dari dia bertengkar dengan api Mas. Gitu. Karena kita tolong gitu. iya, dia itu menyembah api tapi dia pikirannya gini Mas. Dia menyembah api tapi api itu malah menyerang dia Mas gitu, malah kebakar gitu. Jadi bertengkarlah ini dengan api Mas. Jadi sering terdengar suara orang berkelahi dan suara minta tolong juga Mas Bahul. Dan tadi Mas kan tercium aroma kayak kemenyan gitu. Itu sebenarnya bukan kemenyan teman-teman. Agak mirip kemenyan ya. Itu bau dari dia Mas. Karena dia suka menyembah apapun ya dia baunya bau kayak yang lidi-lidi itu Mas. Terus kemenyan juga bau sih. Cuma gitu ya, Mbak? iya, lebih bau lagi, bau kebakar Mas Bahul. Iya Gitu. sih, Mbak, bau-bau gosong di sini Mbak. Iya, bau-bau gosong. Teman-teman, kalau kalian mau lihat dia versi gosong, kita bisa bertemu di part 2 ya Mas Baul ya. Karena ini waktunya saya mepet. Bukan saya mepet di sininya. Saya mau penelusuran lagi setelah ini ya Mas ya. Saya sudah tunggu Mas. Jadi kalau kalian ingin gosongnya ini part 2 besok ya Mas ya. Kalau ada waktu saya bisa jumpai ini lagi ya Mas. Gitu. Kita juga ini mepet banget Mbak. Iya ini mepet banget. Ini udah malam banget. Part 2-nya kita bikin setelah kita waktunya longgar ya Mas Baul ya. Kalau kalian ingin part 2 yang gosongnya ini, kalian bisa komen ya Mas ya. Kalau banyak yang ingin part 2 gosongnya sosok ini, kalian komen aja ya Mas ya. Saya akan temui sosok ini lagi teman-teman. Saya nggak tahu namanya, ini namanya Jawa banget. Jadi ditanya juga nggak nyambung Mas. Karena mungkin pikirannya dia tuh kemana-mana Mas, menyembah apa yang enggak, jadi pikirannya tuh ngeblank Mas Baul. Kalau HP tuh ngeblank dia Mas. Maksud Mas. Dan ini Mas Baul sebenarnya ini masih muda Mas, dilihat dari postur tubuhnya. Karena dia masih muda jadi dia ingin menjelajahi apa yang enggak Mas, gitu. Astagfirullahaladzim, dia seperti Jawa banget dan banget ya Mas ya. Pakaiannya, terus yang dipakai di kepala, bagian kaki sama tangan itu pucat semua ya Mas Baul ya. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu sering mengganggu atau di sini tuh di jalan ini suara-suara yang kamu minta tolong. Astagfirullahaladzim, mengganggukan kepala teman-teman. Oke, ini berhubung saya di sini buru-buru, saya nggak bisa buang kamu ya, karena kamu nggak begitu jahat ke saya Mas ya. Kita nggak buang ya Mas ya. Mungkin saya akan kembalikan kamu. Next time saya akan panggil kamu lagi, tapi kamu keluar ya. Kalau kamu nggak mau keluar, mending saya hilangin kamu sekarang. Janji? Bener? Oke siap. Teman-teman, besok kita bakal kesini lagi kalau udah waktu. Ini udah janji, dia mau keluar kalau kita cari lagi. Kalau dia nggak mau keluar, ini saya hilangkan dari tempat ini Mas Bahul gitu. Oke, sebelum saya kesini, tolong kamu jangan keluar dari persembunyian kamu, ya. Bener ya? Jangan mengganggu orang. Jangan mengganggu orang ya. Dengar. Soalnya dia nggak punya kepercayaan apa-apa Mas. Semua sama dia tuh dipercaya. Jadi saya nggak percaya kalau dia nggak ganggu orang teman-teman. Bener ya, jangan ganggu orang ya.
Bener? Siap. Pas. Kita pergi aja Mas dari tempat ini karena kita buru-buru mau penulisan di tempat lain. Ini kita tinggal aja. Next time kita panggil lagi, dia harus sudah ready ya Mas. Nggak harus di tempat ini teman-teman. Jadi karena dia udah pernah bertemu saya, kalau dia saya panggil di tempat manapun pasti dia bakal muncul ya Mas Baul ya. Iya Mbak. Oke, kita tinggal aja. Bener ya? Jangan mengingkari janji ya. Ayo Mas. Kita tinggalin dia Mbak. Tinggalin aja Mas Baul. Mbak. Tinggalin dia Mas. Tinggalin. Mas, astaga! Di kemana Mbak? Astagfirullahaladzim. Mbak. Kemana dia Mas Baul? Tahu Mbak. Astagfirullah. Mas, saya melihat seperti ada yang menyala di sana tadi Mas. Yang bener Mbak. Apa itu Mas? Aku juga nggak tahu Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa di sana Mbak? Saya kaget Mas. Itu lebih gelap tempatnya ya Mas Baul ya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Saya di sini penulisannya banyak kagetnya teman-teman. Karena banyak benda yang menyala Mas. Tadi saya bisa lihat yang menyala di sini Mas Baul. Seperti lampu senter yang di ke muka gini loh Mas. Gitu astagfirullahaladzim. Ini sosok saya baru pertama kali Mas selama penelusuran bertemu sosok dengan maksudnya pakaian seperti ini dan dia mempunyai kepercayaan dimanapun nih Mas. Gitu. Jadi dia kepercayaannya banyak gitu Mas Baul. Dan ini sosok sebenarnya dia tuh bertarung dengan api. Mungkin dia kalau diwujudkan versi gosongnya dia gosong banget ya Mas Baul ya. Cuma kan tadi kan kita baru ketemu Mbak. Iya, baru ketemu. Cuma kayak gitu Mbak. Iya, teman-teman kalau mau lihat ini versi gosong kalian Mungkin bisa kita komen bisa ya. kesini lagi ya Mbak. Iya, bisa ke sini lagi tapi nggak harus ke tempat ini ya Mas Baul. Karena Sekitar sinian lah ya, sekitar Mbak. sini ya, karena akses untuk menuju jalan ini Susah. itu susah. Ada jembatan kecil yang harus kita lalui. Sedangkan kita bawa mobil ya Mas. Kalau nggak bawa mobil itu jauh banget teman-teman. Gitu. Kita barangnya dibawa banyak. Buat kalian yang ingin part 2-nya kan bisa komentar ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada waktu kita kesini lagi. Kita ya, Mbak. kesini lagi teman-teman. Dan buat kalian yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan penelusuran saya. Buat Mas Baul, terima kasih juga ya Mas ya. Sudah mau menemani. Ada salah kata kami, mohon maaf. Kita pamit dulu teman-teman. Karena sosoknya masih ada di sekitar sini. Besok kita bisa panggil teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian. Dari Mas Baul yang mau disampaikan. Nggak ada sih Mbak. Oke, cukup ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, tadi di sekitar sini Mas. Kita kesini lagi ya Mbak. Iya, tapi kita nggak harus di jalan ini Mas. Kita bisa di bagian selatan atau utaranya karena ini sangat luas ya Mas Baul.